Hai sahabat PK. Bagaimana nih kabarnya? Tetap sehat dan stay safe ya. Oke, di video kali ini kita akan mengenal bimbingan dan konseling. Apa saja sih yang ada dalam dunia bimbingan dan konseling ini? Mau tahu? Yuk simak video berikut ini. Setiap lembaga pendidikan pasti memiliki layanan bimbingan dan konseling, atau biasanya dikenal dengan BK. Bimbingan dan konseling sendiri terbentuk dari dua kata bahasa Inggris, yakni guidance and counseling. Guidance artinya mengarahkan, sedangkan counseling artinya memahami. Lalu, apa sih perbedaan bimbingan dan penyuluhan dengan bimbingan dan konseling? Tentu terdapat perbedaan. Bimbingan dan penyuluhan merupakan program yang lebih mengarah kepada penyuluhan keterampilan masyarakat dan hanya bertujuan untuk memberikan informasi saja. Misalnya nih, penyuluhan gizi, penyuluhan pertanian, lalu penyuluhan hukum, dan sebagainya. Kemudian, bagaimana dengan bimbingan dan konseling? Bimbingan dan konseling merupakan proses bantuan yang diberikan konselor kepada konseli dengan teknik-teknik yang tepat dan sesuai dengan permasalahan konseli. Bimbingan dan konseling tidak hanya memberi informasi saja, tapi BK juga bertujuan untuk memandirikan konseli agar konseli dapat menyelesaikan masalahnya hingga tuntas. Dalam bimbingan dan konseling terdapat dua individu yang penting dan mempunyai ikatan satu sama lain dalam proses konseling. Siapa saja ya? Tentunya ada konselor dan konseli. Siapa itu konselor? Seseorang dapat dikatakan konselor apabila memiliki kualifikasi akademik dengan lulus program studi bimbingan dan konseling jenjang S1 ditambah dengan pendidikan profesi bimbingan dan konseling. Lalu, bagaimana dengan konseli? Konseli merupakan individu yang memiliki masalah untuk dipecahkan dan meminta bantuan kepada konselor sehingga konseli dapat mengembangkan dirinya. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Permendiknas Nomor 3 Tahun 2004 menyatakan bahwa bidang layanan bimbingan dan konseling terdiri dari 4 bidang, yaitu pertama, bidang bimbingan pribadi. Sesuai dengan bidang yang diampu, yaitu pribadi, bidang ini menekankan pada kepribadian peserta didik. Contohnya, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, pembahasan kematangan diri, dan lain-lain. Bidang pribadi dimaksudkan untuk membantu peserta didik dalam memahami, menerima, mengarahkan, mengambil keputusan, dan merealisasikan keputusannya secara bertanggung jawab. Serta, individu dapat mengaktualisasikan dirinya sesuai dengan potensi diri berdasarkan nilai-nilai luhur, budaya, dan agama. Kedua, yaitu bidang bimbingan sosial. Bidang sosial berfokus pada pemahaman keragaman budaya, nilai-nilai dan norma sosial, serta keterampilan hubungan sosial yang efektif. Bidang sosial membantu peserta didik untuk berempati terhadap kondisi orang lain, terampil berinteraksi sosial, dan peserta didik mampu mengatasi konflik dengan orang lain berdasarkan prinsip yang saling menguntungkan. Ketiga, ada bidang bimbingan belajar. Bidang bimbingan belajar merupakan bantuan kepada peserta didik untuk memahami potensi diri untuk belajar, mempersiapkan dalam menghadapi ujian, sehingga mencapai hasil belajar secara optimal dan dapat mencapai kesuksesan, kesejahteraan, serta kebahagiaan dalam hidupnya. Ruang lingkup bimbingan belajar terdiri atas sikap, pengetahuan, keefektifan belajar, gaya belajar, dan lain-lainnya.
Dan yang keempat, yaitu bidang bimbingan karir. Bidang ini menekankan pada eksplorasi karir di dalam dunia kerja, pengetahuan akan pekerjaan-pekerjaan yang ada di sekitarnya. Bimbingan karir bertujuan memfasilitasi akan perkembangan eksplorasi dan pengambilan keputusan karir yang sesuai dengan potensi diri. Dalam bimbingan karir, peserta didik akan mengenali bakat dan minatnya, memahami kekuatan dan kelemahan dirinya, serta karakteristik kepribadiannya. Dalam bimbingan dan konseling terdapat layanan yang bisa diakses oleh peserta didik untuk memecahkan masalah mereka. Di antaranya, layanan bimbingan klasikal, layanan bimbingan kelompok, layanan konseling individu, layanan konseling kelompok, dan yang terakhir, layanan home visit. Bimbingan klasikal merupakan layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan di dalam kelas dan diberikan kepada semua peserta didik. Kegiatan ini memiliki alokasi waktu 2 jam per kelas dan dilakukan setiap minggu. Materi yang diberikan meliputi 4 bidang layanan BK, yaitu bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Bimbingan kelompok, yaitu pemberian bantuan kepada peserta didik melalui kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 2-10 orang. Bimbingan kelompok bertujuan untuk pencegahan masalah, pengembangan keterampilan yang dibutuhkan. Contoh topik yang dibahas seperti cara belajar yang efektif, pergaulan sosial, dan lain-lain. Selanjutnya ada konseling individu yang merupakan kegiatan konseling secara individual untuk membantu peserta didik yang sedang mengalami masalah. Dalam konseling individu, peserta didik akan dibantu hingga dapat mewujudkan keputusan yang bertanggung jawab penuh. Berikutnya ada konseling kelompok. Hampir sama dengan konseling individu, dalam konseling kelompok, setting anggotanya adalah kelompok yang terdiri 4-12 orang sehingga dinamika kelompok dapat membantu untuk menyelesaikan masalah peserta didik. Dan yang terakhir ada home visit yang merupakan kegiatan mengunjungi tempat tinggal orang tua peserta didik dalam rangka klarifikasi, pengumpulan data, konsultasi, dan kolaborasi untuk penyelesaian masalah peserta didik. Proses konseling terbagi menjadi beberapa tahap. Tahap pertama ada attending untuk membina hubungan baik antara konselor dan konseli. Tujuannya untuk meningkatkan rasa nyaman dan percaya diri konseli. Tahap kedua adalah identifikasi masalah. Di sini, konselor akan menanyakan berbagai pertanyaan untuk menggali permasalahan konseli sedalam-dalamnya. Selanjutnya, perumusan tujuan yang diinginkan oleh konseli, sehingga proses konseling akan berjalan untuk mencapai perubahan yang sesuai dengan tujuan. Tahap implementasi strategi yang sesuai dengan permasalahan untuk menyelesaikannya. Dalam tahap ini, konselor akan melakukan asesmen dan evaluasi untuk mengetahui efektif atau tidaknya strategi yang digunakan. Dan yang terakhir adalah tahap follow up atau tindak lanjut dari hasil evaluasi. Tahap ini, konselor mengikuti perkembangan konseli atas keberhasilan atau tidaknya bantuan yang diberikan. Bagaimana teman-teman? Dunia BK menyenangkan bukan? Di sini kalian dapat memahami dengan jelas apa itu bimbingan dan konseling. Dan bimbingan dan konseling bukan lagi polisi sekolah yang suka menghukum. Baik, sampai sini dan sampai jumpa kembali. Bye. Thank you for watching.